Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Asa saut malua hita ubain na di palua Kristusi hita. Hot mahamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduhon ni auga parhato banoni. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis pesan ini kepada jemaat di Galatia yang sedang tergoda untuk kembali pada legalisme, percaya bahwa mereka harus menaati hukum Taurat secara kaku, misalnya seperti sunat, demi memperoleh keselamatan. Paulus mengingatkan bahwa karya Kristus di kayu salib itu sudah sempurna. Kemerdekaan yang diberikan Kristus itu bukan hanya tentang status hukum di hadapan Allah, tetapi panggilan untuk menjalani hidup yang merdeka dari belenggu dosa dan kuk perhambaan dalam bentuk apapun. Lalu sahabatku semua, bagaimana kita memahami kemerdekaan dan kuk perhambaan itu dalam konteks dunia modern sekarang? Mungkin ada di antara kita yang memahami bahwa merdeka itu berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan tanpa batas. Mungkin juga di antara kita sedang terperangkap dalam tuntutan orang-orang sekitar kita untuk menjadi sempurna, menjadi ayah yang terlihat kuat dan gagah, menjadi ibu yang ideal, menjadi istri yang selalu tampil perfect bagi suami, tuntutan menjadi pekerja yang berprestasi, dan memiliki penampilan yang menawan. Semuanya dalam ukuran harus sempurna. Semua tuntutan ini bisa menjadi kuk perhambaan yang membebani kita, membuat kita merasa tidak pernah cukup baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah merdeka. Kristus telah membayar lunas harganya di kayu salib. Kita tidak perlu lagi berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan atau nilai diri dari orang lain. Kemerdekaan ini membebaskan kita dari rasa takut dan keraguan-raguan. Firman Tuhan mengajak kita untuk berdiri teguh dan menolak kuk perhambaan modern seperti itu. Ajakan ini adalah sebuah pilihan yang harus kita buat setiap hari dalam kehidupan kita. Dan mari kita lihat betapa banyak dan dekatnya kuk perhambaan yang sedang mengelilingi dan berusaha menjajah iman kita. Seperti kuk perhambaan perfeksionisme tadi, yang diperbudak oleh keinginan untuk tampil sempurna. Lepaskanlah tuntutan untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Kita berharga karena kita diciptakan oleh Tuhan, bukan berdasarkan harapan dan penilaian orang-orang di sekitar kita. Ada juga kuk perhambaan perbandingan. Jangan biarkan diri terperangkap dalam membandingkan hidup kita sendiri, keluarga kita, atau penampilan kita dengan orang lain. Kita masing-masing adalah pribadi yang unik dan memiliki panggilan yang berbeda dari orang yang lain. Mari kita pegang teguh janji kemerdekaan ini. Setiap kali kita merasa terbebani, ingatlah bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Pilihlah untuk hidup dalam anugerahnya, bukan dalam tuntutan dunia. Mari berdiri teguh sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah merdeka dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.